Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Habibah dari Universitas Mataram. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang sebuah penelitian yang pernah dilakukan oleh tim dari Universitas Mataram dengan judul Optimasi Jadwal Kegiatan Belajar dan Mengajar di MINW 1 tahun selama pandemi COVID-19. COVID-19 adalah salah satu permasalahan yang dialami berbagai belahan dunia saat ini, termasuk Indonesia. Dan tentunya COVID-19 ini telah memberikan impact pada berbagai bidang kehidupan, termasuk di dalamnya bidang pendidikan. Setelah kegiatan pendidikan secara offline ditutup selama beberapa bulan, akhirnya pemerintah memberlakukan new normal, di mana setiap aktivitas bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun dengan tetap memperhatikan protokol COVID-19. Termasuk di dalamnya aktivitas pendidikan. Di era new normal ini, berbagai sekolah memutuskan untuk melaksanakan pendidikan secara online dan ada juga yang memutuskan untuk melaksanakan pendidikan secara offline. Nah, salah satu sekolah tersebut adalah MINW 1 tahun, yang merupakan salah satu sekolah yang berada di pelosok dan kekurangan dalam masalah internet. Nah, pada penelitian ini akan dibuat jadwal yang efektif dan sesuai protokol COVID-19 untuk diterapkan di sekolah tersebut, dan metode yang digunakan untuk penjadwalan ini adalah algoritma genetika. Oke, berdasarkan protokol COVID-19, setiap kelas tidak diizinkan untuk lebih dari 20 siswa. Artinya, karena di MINW 1 tahun ini setiap kelas terisi lebih dari 20 siswa, maka setiap kelas akan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Dan jadwal untuk kelas A adalah hari Senin sampai Rabu, dan jadwal untuk kelas B adalah hari Kamis sampai Sabtu. Jadwal antara kelas A dan kelas B ini umumnya sama, akan tetapi hanya ada perbedaan dalam hal harinya saja. Ini adalah contoh jadwal yang tidak efektif, karena di jadwal ini masih ada guru yang memiliki jadwal yang bentrokan. Kode huruf di sini yaitu huruf A sampai I menandakan kode mata pelajaran, sedangkan kode angka 1 sampai 12 menunjukkan kode guru. Nah, langkah pertama dalam menyelesaikan suatu masalah dengan algoritma genetika adalah membangkitkan kromosom dalam populasi. Dan kromosom yang sudah dibangkitkan di sini berupa matriks dengan kolom-kolomnya itu, kolom pertamanya ini menyatakan jadwal untuk kelas 1, kolom kedua menyatakan jadwal untuk kelas 2, dan seterusnya sampai kolom ke-6 menyatakan jadwal untuk kelas 6. Adapun A1 di sini menunjukkan bahwa ini adalah pelajaran A dan diajar oleh guru 1. Ini adalah contoh kromosom yang dapat digunakan untuk penjadwalan ini. Kemudian setelah menentukan kromosom, langkah selanjutnya adalah mendefinisikan fungsi fitness untuk kromosom itu. Nah, fungsi fitness yang digunakan di sini adalah 1/1 ditambah penalti 1 ditambah penalti 2. Tentunya sebuah jadwal yang diharapkan di sini yang merupakan jadwal yang efektif adalah jadwal dengan nilai fitness sama dengan 1. Kemudian langkah selanjutnya adalah selection, yakni memilih kromosom sebagai parents. Nah, metode yang digunakan pada seleksi ini adalah metode roulette wheel. Setelah mendapatkan kromosom sebagai parents, maka kedua kromosom tersebut disilangkan dengan dilakukan crossover untuk mendapatkan offspring atau anakan. Crossover yang digunakan di sini adalah one cut point crossover atau pemotongan pada satu titik. Misalnya di sini kromosom 5 dan kromosom 6. Maka dilakukan crossover dengan pemotongan satu titik, di mana perbedaan warna di sini menunjukkan titik potong untuk proses crossover-nya, sehingga diperoleh anakan pertama seperti ini dan anakan kedua seperti ini. Kemudian setelah melakukan proses crossover, maka langkah selanjutnya adalah melakukan proses mutasi, yaitu mengganti gen tertentu dengan gen baru. Nah, mutasi yang digunakan di sini adalah mutasi
mutasi pindah posisi, di mana baris kedua ditukar dengan baris ketujuh sehingga didapatkan kromosom hasil mutasi adalah seperti ini. Kemudian setelah proses ini dilakukan secara berulang-ulang, maka diperoleh sebuah kromosom dengan fitness sama dengan 1. Dan itu merupakan jadwal yang efektif. Karena ketika fitness-nya sama dengan 1, itu artinya bahwa tidak ada guru yang memiliki jadwal yang bentrok dan tidak ada pelajaran kelas 1 yang tidak ada pelajaran kelas 6 yang dipelajari oleh kelas 1 dan seterusnya. Maka setelah kromosom yang efektif ini diubah menjadi jadwal yang real, maka diperolehlah jadwal seperti ini. Dan ini adalah jadwal yang efektif yang dapat digunakan selama pandemi COVID-19. Karena di jadwal ini tidak ada guru yang memiliki jadwal yang bentrok dan sudah sesuai dengan protokol COVID-19, yakni setiap kelas tidak akan melebihi 20 orang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.